Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Royan sebagai dosen pada mata kuliah pengantar teknologi informasi, saya Dwi Angkasa Putra dari kelompok 16 kelas C yang akan menjadi moderator dalam presentasi kelompok kami kali ini. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu proyek terkait landing page, yang mana landing page kami ini mengusung tema tentang library Untirta. Adapun anggota dari kelompok kami ialah yang pertama ada Mustafa dengan NIM akhir 23, kemudian Dwi Angkasa Putra dengan NIM akhir 103, kemudian Vincentius Agung Febriando dengan NIM akhir 45, dan yang terakhir Muhammad Rafli Juliansah dengan NIM akhir 116. Untuk susunan jalannya presentasi kali ini meliputi yang pertama yaitu penjelasan tentang tujuan proyek kami kali ini, lalu penjelasan setiap section yang ada pada proyek kami, dan yang terakhir adalah penjelasan tentang program yang kami buat. Yang pertama di sini adalah tujuan dari proyek, yaitu tujuannya adalah menyediakan platform perpustakaan online bagi mahasiswa dan staf di Universitas Untirta. Yang kedua, mempermudah akses dan pencarian sumber pengetahuan dan hiburan bagi pengguna. Yang ketiga, mengumpulkan koleksi buku dan materi pembelajaran digital yang relevan dengan program studi di Untirta. Dan yang terakhir, meningkatkan pengalaman pengguna melalui antarmuka yang user-friendly dan responsif. Kemudian berikutnya adalah penjelasan section yang ada pada program kami. Yang pertama itu adalah bagian navbar. Bersihkan tombol untuk menavigasikan pengguna ke section tertentu. Yang kedua adalah hero, membuat halaman pada home sebagai tampilan pembuka bagi pengguna. Yang ketiga adalah about, bersihkan informasi mengenai alasan memilih layanan kami. Yang keempat, list, berisikan daftar buku favorit yang ramai digunakan pengguna layanan kami. Yang kelima adalah kontak, berisikan informasi mengenai lokasi kami dan layanan untuk memberi tanggapan atau komentar atas web page kami. Yang terakhir adalah footer, berisikan informasi tambahan mengenai sosial media kami. Dan untuk berikutnya adalah memperlihatkan hasil dari setiap section yang kami buat. Yang pertama di sini ada navbar, untuk hasilnya adalah seperti ini. Berikutnya adalah hero, hasilnya seperti ini. Kemudian about, hasilnya seperti ini. Dan berikutnya list, hasilnya seperti ini. Contact, seperti ini. Dan terakhir footer, seperti ini. Dan untuk yang berikutnya adalah penjelasan program yang akan dibawakan oleh Vincentius, Mustafa, dan Muhammad Rafli. Untuk waktunya dipersilahkan. Sudah terlihat? Terima kasih kesempatannya pada Dwi Angkasa Putra. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari webpage yang berisi dari tombol navigasi sampai ke about. Lalu saya di sini mulai dengan membuka web browser ya. Ya, di sini saya akan mulai dari jenis font yang digunakan. Saya menggunakan jenis font Poppins yang ada, yang sumbernya dari sini, fonts.google.com. Lalu di sini ada variansi tombol yang saya gunakan di sini adalah dari website http://unpkg.com feeder icons.
Lalu di sini ada untuk CSS dan style. Nah, di sini ada navbar section atau kotak yang ada di atas ini nih. Yang di sini ada logonya Library Tirta, lalu di sini ada hamburger menu. Kita masuk ke navbar, di sini navbar logo dengan tanpa ID ya. Di sini href, hashtag yang kita gunakan sebagai home nanti untuk menavigasikan pengguna ke home. Kita masuk ke CSS-nya. Ya, di sini hanya mengatur bagaimana tulisan-tulisan yang ada pada web supaya begitu rupa, di mana di sini guna dari text decoration node kita gunakan non adalah kalau misalnya kita hilangkan ini, maka di sini akan ada garis bawah. Dan sungguh kita tidak mau melihat itu ya, jadi kita hilangkan garis bawahnya menggunakan text decoration node. Lalu di sini ada scroll behavior smooth, ya kita gunakan untuk membuat HTML kita menjadi halus saat mau scroll. Lalu di sini ada body, kita menggunakan font Poppins dengan sans serif, lalu background color-nya di sini adalah var.2bg. Nah, maksud dari ini adalah kita membuat variabel dari root yang digunakan nanti untuk dipanggil hanya dengan menyebutkan variabel yang telah kita buat di sini dengan nilainya masing-masing. Seperti di sini ada primary yellow, BG hitam, dan secondary blue. Di sini ada untuk navbar sectionnya. Ini untuk mengatur kotak atau bagian section dari navbarnya. Lalu di sini ada navbar logo untuk tulisan Library Tirtanya yang tadi di sini kan ada ini ya, span di Untirtanya. Nah, kita hias spannya sendiri dengan warna yang tersendiri, yaitu dari root tadi primary yang berwarna yellow. Oh, di sini ada login display node. Jadi login tombol yang tadi kita buat tadi itu dihilangkan. Login yang ini nih dihilangkan. Yang akan kita munculkan saat layarnya diperbesar lebih dari 768 px. Lalu di sini ada navbar hover. Jadi saat mouse kita mengkursorkan ke tombol navigasinya, itu akan ada sebuah tampilan tambahan ya, seperti kuning warna tadi, untuk mempercantik HTML kita. Ini untuk transformnya atau transition. Jadi nggak langsung muncul warna kuningnya, tapi secara perlahan selama 0,5 detik. Lalu kita akan langsung ke menu ya, atau home. Kita ke sini, tapi layar kita perbesar dulu. Nah, di sini ada home, about, us, list, dan kontak, lalu tombol login. Cuma tombol loginnya kita hilangkan ya, yang akan muncul dalam menu yang ada di sini. Tapi saat diperbesar, hilang. Hamburger menu saya hilangkan dulu ya, yang akan muncul saat layar dikecilkan. Seperti ini. Lalu semua elemen yang ada di sini itu akan masuk ke hamburger menunya, termasuk login, tombol login ini. Ya, semua dipindah ke sini. Lalu kita masuk ke hero section start. Dimana di sini kita membuat kelas bernama hero dengan ID home yang tadi di sini nih. Navbar dengan background berupa video. Lalu jika video tersebut muncul, maka akan muncul hal tersebut. The browser does not support the video tag.
Lalu di sini ada isi dari kontennya, ada berupa judul, lalu ada span library, ntar library-nya kita ubah sendiri warnanya, lalu ada isi dari konten tersebut. Lalu di sini ada href, index, regis, HTML yang akan menavigasikan kita ke ini registrasi jika kita belum mempunyai akun. Ini tampilan dari registrasi formnya yang akan dijelaskan mungkin dari Raffi. Lalu kita masuk ke about. Di sini ada judul dari about-nya tentang kami. Lalu di sini ada kita buat class row di mana di kelas tersebut ada image. Lalu di sini image-nya, ini judul dari image-nya, dan ini adalah isi dari kontennya. Nah, kita masuk ke CSS-nya. Oh, ini hamburger menu yang tadi, kalau misalnya kita perbesar kan nggak ada, tapi kalau kita perkecil hilang, itu kita gunakan di sini. Ntar akan kita munculkan lagi saat device-nya mengecil, ya seperti ini. Saat max width-nya 768 px atau layar lebarnya tidak lebih dari 768, maka hamburger menunya akan dimunculkan dengan display inline block dari navbar tersebut. Nah, di sini ada navbar nav ya, di mana kita mengakses ini kelas navbar nav, lalu kita ke hamburger menu untuk mengakses hamburger menu. Lalu sini ada navbar nav ke JavaScript ya. Kan tadi tombol dari hamburger menu kita hapus ya di sini. Bukan. Ya. Ini kan hamburger menu kita hapus ya pas layar membesar. Nah, kita munculin lagi pas layar mengecil. Nah, ini gimana caranya? Lalu caranya kita ke sini. Kita masuk ke tampilan di tablet. Jadi kita buat di sini adalah add media dengan max width 268 px. Lalu kita di sini tulis hamburger menu inline block. Nah, ini kan hanya untuk memunculkan ya. Sementara di sini untuk menghilangkan tadi di sini yang sebelumnya. Nah, kita gunakan JavaScript dengan membuat variabel nih navbar nav dengan mencari elemennya berupa titik navbar nav, yang dimana navbar nav ini tadi kan isinya ada di sini ya, di kelas ini, yang tadi isinya adalah home, about us, list, kontak, dan origin yang tadi kita sembunyikan. Nah, kita cari dari sini nih dengan dokumen titik query selector. Jadi ntar program mencari elemen dengan kelas yang bernama navbar titik nav, itu di sini. Nah, lalu di sini kita masuk ke dokumen titik query selector hamburger menu. Lalu kita di sini cari ini elemen dengan hamburger menu. Lalu di sini tuliskan, di sini kita masukkan ke dalam variabel hamburger. Nah, di sini ada dokumen add event listener. Maksudnya adalah kita menuliskan kode di mana jika terjadi suatu event pada web kita. Misalnya di sini kita tulis klik, lalu maka terjadilah function add, di mana jika hamburger atau contents-nya target nih yang di luar sini, bukan di dalam sini, berarti di luar, selain dari kotak putih ini nih, maka dia akan masuk ke sini, di mana nav class list remove aktif. Nah, maksudnya di sini adalah remove aktif. Kita balik ke CSS. Nah, ini. Jadi kan tadi ada hamburger
ada hamburger menu ya di sini. Ada hamburger menu kan? Dimasukin ke konstanta hamburger. Sementara di sini ada hamburger nih. Nah, jika dipencet hamburger menunya, maka CSS yang ada di sini nih, itu akan mati atau nggak aktif. Jadi dia akan balik ke pengaturan sini. Jadi yang kotak putih ini nih, atau isi dari elemen-elemen ini disembunyikan. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya tentang list dan registrasi akan dijelaskan oleh Mustafa. Kepada Mustafa dipersilakan. Baik, terima kasih pada Vincentius. Selanjutnya akan saya teruskan di section list. Di sini ada pembungkusnya, ada section ID dengan ID list dan class list. Kemudian tulisan lorem ada di paragraf. Kemudian sini membuat pembungkus baru lagi dengan class row, dan isinya ada list card yang berisi foto buku terus dan titelnya, terus paragraf dengan sinopsis. Selanjutnya di list card selanjutnya juga begitu, buat mengisi buku-buku yang baru. Kita lihat di style.css-nya. Di sini ada pembungkus listnya yang di sini ada buat mengatur style tulisan dari list favorit kami. Paddingnya 80 px dan text align center. Kemudian di sini ada class list di dalam H2. Yaitu tulisan ini list favorit kami dengan margin bottom 30 px dan font size-nya 30 px. Terus dot list p ini di dalam list, terus di dalam class list, terus cari p gitu. Kalau ketemu margin bottom di setting 3 rem. Kemudian di sini ada class row class list, di dalamnya ada class row gitu. Di display-nya flex wrap ini untuk menyesuaikan elemen jika layar mengecil. Justify content center untuk diposisikan di tengah halaman. Nah, gap ini untuk jarak antar ini baris dan kolom ini. Kemudian di sini ada dot list, dot row, dot list card. Itu untuk pembungkus yang di sini kita setting background color putih dan border radius ini untuk ini biar tumpul pojok-pojok, dan padding 20 px. Kemudian pada gambar kita setting lebarnya 100% dan height-nya 200 px. Objek fit ini untuk pertahankan rasio aspek dan isi dimensi yang diberikan gambar agar pas. Pada saat dikecilin atau diperbesar, maka gambarnya akan tetap tahan, gak burik gitu. Samping border radius juga. Kemudian di sini ada judul buku biasa ini, terus D2.
mungkin itu saja dari list. Kemudian sini ada, kemudian lanjut ada register. Ini dibuat menggunakan Bootstrap. Kita lihat ini. Nah, di sini saya menggunakan fungsi AOS yang disediakan di GitHub untuk menambahkan animasi, ini animasi scroll, animasi on scroll. Kemudian di sini ada row untuk menambahkan ini first name, last name gitu. Tambahkan kolom. Terus sama seperti itu. Kemudian HTML biasa, input-inputnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan untuk penjelasan program ke Muhammad Rapli. Padanya dipersilahkan. Dan ini selanjutnya untuk bagian kontak. Di sini ada sectionnya, ada kontak sini dengan kelas kontak. Lalu di sini ada div dan isi yaitu iframe untuk map, untuk menampilkan lokasi seperti ini, lokasi ini. Dan untuk CSS-nya itu yang ini ya, di kontak row displaynya flex, margin topnya 2 rem dengan background color warna hitam. Lalu untuk mapnya, kontak row map flex 1115 rem dengan widthnya 100%, jack fitnya cover. Di sini juga ada formnya, nanti untuk menginputkan nama, email, lalu nomor telepon, lalu untuk button untuk mengirim pesanan. Dan untuk CSS-nya yaitu seperti ini, yang form ada flagnya 1145 rem, paddingnya 5 rem, 2 rem, text align-nya center, dan input grupnya sini displaynya flex, align itemnya center, margin topnya 2 rem, background colornya ini, dan bordernya ini 1 pixel solid berwarna putih pinggir-pinggir sini. Dan ini untuk inputnya warna putih. Dan ini untuk yang buttonnya, margin topnya 3 rem, line block, background colornya ini. Lalu untuk bagian footer di sini ada logo Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Ketika logonya dipencet, logo Instagram ini bakal tersambung ke Instagramnya. Begitu pula dengan Twitter, Facebook, dan YouTube. Lalu di sini ada home untuk kembali ke home. Dan ini ada about us, list, dan kontak. Dan untuk CSS-nya di sini footer, text align-nya center, padding-nya 1 rem 0,3 rem, margin top-nya 3 rem, footer sosialnya 1 rem 0. Ini hitam ya warnanya, untuk warna ininya, logonya.
marginnya 1 rem. Di sini ada hovernya untuk animasi ketika kursor berada di logonya, berubah warna. Lalu ini footerlinknya margin bottom 1,4 rem, warnanya hitam, paddingnya 0,7 rem dan 1 rem. Untuk kreditnya font size-nya 0,8 rem, dan selanjutnya untuk login, sini ada di pojok kanan atas ini ada tombol login, ketika dipencet akan seperti ini. Dan untuk kodenya di sini masih sama menggunakan jenis fontnya itu Popin. Sini ada form untuk kelasnya login form. Di sini username untuk mengisi username dan password. Kalau lebih seperti ini, dan ini kalau tidak memasukkan nama nanti ini seharusnya tidak bisa. Nah, harus mengisi. Jadi misalkan namanya asal ini, lalu passwordnya baru bisa dipencet. Lebih seperti itu. Dan untuk ini CSS-nya, bodinya itu display, flex, justify, kontennya itu center, align itemnya center, height-nya 100, background color-nya hitam. Untuk login form-nya, background-nya warna kuning, dan untuk teksnya ini warna hitam, padding-nya 20 px, border radius-nya 5 px, dan width-nya 350. Ini untuk ukuran A2-nya itu yang ini, loginnya 20 px, dan grupnya ini 20 px juga. Labelnya, displaynya block, margin bottomnya 5 pixel. Dan ini untuk input password, teks dan passwordnya. Width-nya 80%, paddingnya 10 pixel, bordernya 6, border radiusnya 3 pixel. Dan ini submit untuk buttonnya, warnanya hitam dan seperti ini. Lalu paddingnya 10 pixel dan 20 pixel, bordernya 6, border radiusnya 3 pixel, kursornya pointer. Buttonnya ini untuk warna ininya, loginnya, jadi kuning dalam button ini. Dan ini hover ini untuk animasi ketika kursor berada di tombol loginnya. Oke, sekian kurang lebih mohon maaf. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vincentius, Mustafa, dan Muhammad Raflik yang telah menjelaskan setiap bagian yang ada pada program Library Untirta yang sudah dibuat. Saya rasa demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi yang kami bawakan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.